Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai strategi rantai pasokan. Saya Hanifah Ibnu Nadira, NPM 178, akan sedikit mengulas mengenai pengertian rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain dapat didefinisikan dari sekumpulan aktivitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang, mulai dari barang baku paling awal yang berasal dari alam, yang kemudian menjadi barang jadi dan didistribusikan kepada konsumen. Suatu supply chain terdiri dari perusahaan yang mengangkut bahan baku yang berasal dari alam, kemudian perusahaan yang mentransformasikan barang baku menjadi barang setengah jadi, supplier bahan-bahan pendukung produk, kemudian perusahaan perakit, distributor, dan retail yang menjual barang kepada konsumen akhir. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Setiawan, NPM 21901081175. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang strategi meminimalisir resiko rantai pasokan. Yang pertama adalah mempersiapkan peraturan keamanan dalam pengiriman barang. 2. Menyeleksi dan menilai pemasok. 3. Menyeleksi dan menilai kinerja penyedia jasa logistik dan transformasi. Dan yang terakhir, mengadakan program menjaga keamanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus yang kami ambil dari strategi rantai pasokan yaitu Kabupaten Merauke merupakan penghasil padi terbesar di Provinsi Papua dan terus mengalami peningkatan produksi dari tahun 2017. Produksi padi Kabupaten Merauke sebesar 208.206,38 ton, di mana pada tahun 2015 sebesar 153.661,09 dan 144.946,82 pada tahun 2013. Peningkatan produksi ini berdampak pada pertumbuhan bisnis yang terkait, baik sisi perdagangan alat-alat pertanian, perusahaan penyedia pupuk, usaha jasa penggilingan padi, serta keuntungan pada usaha-usaha berada pada jalur rantai pasokan. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam membangun rantai pasokan yaitu yang pertama, penekanan pada upaya pembangunan dan pemeliharaan dalam rantai, yaitu pembentukan hubungan antar rantai agar lebih spesifik, misalnya pada volume, mutu, distribusi, tergantung kekurangan pada bidang usaha sehingga terbentuk pola yang terpadu dan saling terkait. Yang kedua yaitu pengontrolan terhadap persediaan pasokan harus dilakukan sehingga efisien dalam biaya. Misalnya, dalam hal ini jumlah pasokan disesuaikan dengan jumlah produk yang dapat dijual yang menghasilkan kestabilan persediaan bahan baku dan tidak terjadi penumpukan stok yang berakibat pada peningkatan biaya penyimpanan. Kemudian yang ketiga, dalam penentuan lokasi dan transportasi dalam rantai jaringan dibuat dengan perhitungan dan memperhatikan dampak terhadap biaya persediaan. Dalam hal ini akan berpengaruh pada tingkat kepekaan konsumen, oleh karena itu evaluasi terhadap hal ini sangat perlu dilakukan. Yang keempat, pembentukan sistem informasi antara yang bertugas dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi kepada setiap stakeholder yang dilandasi dengan kepercayaan. Dengan ini akan mendukung kinerja dan produktivitas dari masing-masing anggota rantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Putri Devanti, NPM saya 21901081173. Nah, contoh studi kasus yang kami temukan untuk langkah-langkah membangun rantai pasok ini, kami menemukan dari salah satu PT di Indonesia, dan ini kita menemukan di PT Semen Padang. Penerapan pembangunan model pengukurannya itu tuh dari kinerja supply chain berbasis balance score dari PT Semen Padang. Nah, di sini untuk membangun rantai pasok pastinya memiliki banyak langkah-langkahnya kan. Nah, di sini PT Semen Padang mengukurnya itu dari kinerja karyawan yang sudah diteliti dari mulai dari meminimalisir total biaya pada industri rotan, kayak dengan membangun bentuk non-militer mixernya itu harus sesuai dengan apa yang mereka mau,
dan sesuai planning dan strategi yang udah dijabarkan oleh mereka. Untuk itu, penelitian ini kayak mengembangkan perangkat lunak yang sebelumnya gitu loh. Kayak perencanaan dan pengawasan produksinya kayak merupakan sistem produksi yang emang harus direncanakan dari awal dan strateginya harus dipikirkan untuk PT Semen Padang sendiri. Nah, dengan begitu kan jadi untuk langkah-langkah dan strategi yang harus ditentukan oleh PT Semen Padang kan juga harus sama dengan apa yang mereka pikirkan dan mereka rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya, agar untuk mengukur kinerja ini bisa mengembangkan lebih rantai pasok yang ada di PT Semen Padang tersebut. Jadi kesimpulan dari strategi rantai pasok sendiri itu berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah mengenai rantai pasok. Di sini bisa disimpulkan bahwa supply chains atau rantai pasok dapat diidentifikasi sebagai sekumpulan aktivitas atau dalam bentuk entitas fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang, mulai dari bahan baku paling awal sampai dari bahan alam sampai produk dari konsumen akhir. Nah, strategi dan langkah-langkahnya juga harus dipikirkan matang untuk rantai pasok agar melakukan sistem operasional yang baik untuk perusahaan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.